Tiko dengan ibunya yaitu Ibu Eni yang meninggal menempati rumah mewah peninggalan ayahnya, tetapi selama 11 tahun tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan air. Air yang dipakai dari mana? Dia dengan menampung air hujan. Kenapa sampai sedemikian? Ya, kebetulan saya mengikuti berita ini dan ini memang sungguh luar biasa. Bagaimana orang ini Tiko mengabdi, merawat mamanya sendiri karena papanya sudah meninggalkan dia sudah cukup lama. Bahkan ternyata papanya sudah dipanggil pulang, sudah almarhum. Tetapi tetap Tiko ini luar biasa, dia mendampingi mamanya, merawat mamanya yang sedang sakit. Dan bahkan mungkin dapat dikategorikan oleh orang banyak mamanya termasuk ke dalam ODGJ saat ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television bersama dengan saya Buyungko Saputra. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau yang belum pernah mengklik tombol subscribe di channel CPS Television, saya mengundang, mari Bapak Ibu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasi ketika ada video yang terbaru. Belum lama ini berita viral mengenai rumah mewah tanpa listrik dan air selama 11 tahun. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mendengar atau melihat kisahnya di YouTube yang beredar begitu banyak, bahkan viral sampai masuk ke televisi, bahkan beberapa podcast mengundang orang ini. Siapakah dia? Yaitu Tiko dengan ibunya yaitu Ibu Eni yang meninggal menempati rumah mewah peninggalan ayahnya, tetapi selama 11 tahun tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan air. Air yang dipakai dari mana? Dia dengan menampung air hujan. Kenapa sampai sedemikian? Ya, kebetulan saya mengikuti berita ini dan ini memang sungguh luar biasa. Bagaimana orang ini Tiko mengabdi, merawat mamanya sendiri karena papanya sudah meninggalkan dia sudah cukup lama. Bahkan ternyata papanya sudah dipanggil pulang, sudah almarhum. Tetapi tetap Tiko ini luar biasa, dia mendampingi mamanya, merawat mamanya yang sedang sakit. Dan bahkan mungkin dapat dikategorikan oleh orang banyak mamanya termasuk ke dalam ODGJ saat ini. Dan semua sedang berusaha. Dan luar biasanya di sini suatu pelajaran yang perlu untuk kita perhatikan. 11 tahun Tiko dengan mamanya hidup dalam kesulitan. Tetapi saat ini dia sedang viral. Tiko akhirnya dipanggil kemana-mana. Kok bisa? Karena ada YouTuber yang menemukan beliau dan akhirnya menelusuri, mengeksplor rumah ini dan kehidupannya, sehingga para YouTuber dari mana saja datang berkumpul, membantu, menolong, mengeluarkan mamanya atau Ibu Eni ini dan membawanya ke rumah sakit. Bahkan rumahnya pun yang sudah tidak layak huni sebenarnya karena sudah ditumbuhi dengan pohon dan akhirnya menjadi rumah yang seperti horor sekali karena tidak ada lampu sama sekali. Akhirnya para YouTuber berbondong-bondong membersihkan rumah dan bantuan datang silih berganti membantu membersihkannya. Bahkan dari aparat, dari dinas yang ada di kota Jakarta pun di wilayah itu datang untuk membantu membersihkan, mengirimkan air dan sampai dipasangkan pompa. Bahkan sekarang ini dalam proses pengecatan rumahnya. Di sini kita bisa belajar lihat bagaimana para YouTuber berkumpul dan mereka membantu orang yang mengalami kesulitan. Bayangkan loh, 11 tahun hidup di dalam kesulitan. Tetangga-tetangganya kemana?
padahal tetangga-tetangganya ada. Nah, mari sekarang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita, masih banyak Bapak Ibu Saudara orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kemiskinan. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita membantu mereka atau kita membiarkan mereka berada di dalam kesulitan? Kalau kita saling bahu-membahu menolong, pasti orang-orang ini paling tidak sedikit terselamatkan. Jangan sampai kejadian seperti Tiko dan ibunya. Disinilah kita melihat bagaimana orang-orang ini dari para YouTuber ini membantu. Adakah sekarang di antara kita orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mau membantu orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau menolong Lazarus yang ada di sekitar kita, yang mengalami kesulitan, kelaparan, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal? Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan kalau yang menjadi Lazarus seperti ini adalah keluarga kita sendiri, orang tua kita, adik kita, keponakan kita, saudara kita. Bayangkan kalau ini yang terjadi. Atau mungkin diri kita sendiri yang mengalami hal seperti ini. Pasti kita membutuhkan pertolongan, berharap ada yang menolong. Tetapi tidak sedikit harus kita akui sampai saat ini. Banyak orang-orang yang notabene mungkin sealiran, satu keyakinan dengan kita, menutup mata, tidak peduli terhadap sesama. Di mana kasih Tuhan? Di mana yang katanya Yesus itu adalah kasih dan kita yang percaya kepada Dia? Apakah kita menghidupi kasih itu di dalam diri kita? Apakah kasih Yesus itu terpancar di dalam diri kita? Mari. Tidak sedikit juga saya memperhatikan banyak orang yang terkadang dia mau membantu kalau ada benefitnya buat orang itu. Kalau dia diekspos, kalau dia menjadi terkenal, kalau banyak orang yang melihat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa memancarkan kasih Tuhan, kasih Kristus. Kalau orang-orang di luar sana bisa, mereka tidak memandang perbedaan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, mereka bisa berbondong-bondong, bersatu padu, mereka berusaha untuk menolong orang lain. Seharusnya kita pun sebagai orang percaya dapat melakukan hal ini. Tidak sedikit di antara kita tidak peduli dan merem mata kita, nggak mau lihat kondisi keadaan sekitar kita. Bahkan saya pernah mengalami ketika ada orang yang tinggal di depan gereja dan orang ini 1 minggu tidak makan karena tidak punya uang sama sekali. Dan pada saat itu ketika saya dapat berkat, saya membeli sebuah atau sekarung beras dan saya membawa ke rumahnya dan saya memberikan sumbangan kepada orang ini, keluarga ini, beras 1 karung. Lalu dia berkata, karena saya dipanggil Koh kenapa? Kok kamu menjadi Kristen yang berbeda? Kenapa berbeda? Saya tanya. Karena orang-orang yang ada di depan dia, itu notabene yang dia tinggal di depan gereja. Tetapi justru gereja itu tidak pernah tahu bahwa tetangganya yang di depan rumahnya itu mengalami kesulitan, tidak makan selama 1 minggu. Mari saya mengetuk hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat sekitar kita. Seberapapun, apapun yang mampu untuk kita lakukan, ayo kita tolong orang-orang kita. Kita tolong saudara-saudara kita. Apalagi saudara-saudara seiman. Yang tidak seiman saja kita harus tolong, apalagi yang seiman. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melakukan kebaikan, janganlah ada pamrih, janganlah supaya kita terkenal, tetapi bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang, tidak memandang agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, rasnya apa. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan mengasihi semua makhluk, semua manusia yang ada di bumi ini. Maka kita pun harus bisa melihat dan kita harus bisa membantu, menolong dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita mungkin merem, nggak mau melihat orang-orang yang mengalami kesulitan di sekitar kita. Tetapi sekaranglah
Selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa berbuat kebaikan, selagi kita masih bisa mempraktekkan kasih Tuhan, ayo kita lakukan. Dan kita menolong orang lain untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi mari kita senangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan renungan ini, jangan lupa berikan tanda like, boleh tinggalkan komentar, bahkan juga share kepada saudara-saudara kita supaya mereka semua pun diberkati. Jangan lupa bagi yang belum klik subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Aktifkan semua notifikasi yang dipilih supaya setiap video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.